Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sosok sebenarnya Syekh Siti Jenar masih mengundang banyak pertanyaan. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah itu memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Namun ternyata ia memiliki banyak nama sebutan. Setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama asli Syekh Siti Jenar yaitu Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, yang nantinya pada saat dewasa bernama Sayyid Abdul Jalil. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit, Hasan Ali, dan Siti Jenar. Nama terakhir, yakni Syekh Siti Jenar, merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang sangkan parang. Dalam sangkan paran, manusia secara biologis hanya diciptakan dari tanah merah, dan selebihnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Siti Jenar lahir di Persia, Iran pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Saleh di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun, dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian, ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Saleh bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad, yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid tarekah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Pada saat itu, mursyid tarekah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid tarekah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Yang kedua, Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, Sayyid Kahfi pada sanad Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campak, dan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilal dari sanad Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Persia, Iran, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab yang dipelajari Syekh Siti Jenar kepada Sayyid Kahfi adalah kitab Fusuhul Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Al-Ulumuddin karya Al-Ghazali, dan banyak lainnya.
Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya guru Syekh Siti Jenar, yaitu Sayyid Kahfi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid Tarekah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah. Sanad dari Utsman bin Affan dengan banyak murid yang belajar kepadanya. Kesalahan sejarah yang menjadi fitnah bagi Syekh Siti Jenar adalah: pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat tentang hal itu. Dalam sebuah naskah klasik yang berbunyi, "Wondene kacarios, yen lemah bang punika asal saking cacing punika det. Sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon, gria ing dusun lemah bang." Yang artinya, adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat. Cak Nun berkata, sebenarnya bukan ajarannya yang sesat, tapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makom yang berbeda. Dari hal inilah para wali songo tidak setuju kepada Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu ma'rifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan orang karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut sehingga bisa merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa, Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhan Puri dalam risalah Buran Puri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukannya lebih banyak dari manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah putus puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan meninggalkan sholat Jumat. Keempat, meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya. Karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang ilmunya terpercaya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tahajud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia, yaitu Az-Zumardi Azra, adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik divide et impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas kiai yang diidentikan dengan Raden Patah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh,
bukan hanya secara setengah-setengah, sehingga tidak akan menimbulkan perpecahan antara umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.